jenis bilabial adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilabial kedua bibir digunakan sebagai artikulator. Contohnya dalam bahasa Inggris adalah konsonan awal P, B, dan M pada pin, bin, dan manusia. Yang kedua, labiodelta bibir bawah dan tepi penggigit insisius sentral atas bertindak sebagai artikulator. Contoh dalam bahasa Inggris awal F dan V seperti fat dan fit. Yang ketiga, gigi bagian belakang seri tengah atas merupakan salah satu artikulator. Yang lainnya biasa di ujung lidah, kadang-kadang tergantung dalam aksen atau bahasanya. Contoh dalam bahasa Inggris ada dua bunyi, yaitu T. Alveolar, punggungan alveolar bertindak sebagai salah satu antiuter artikular lainnya. Biasanya bikin lidah atau terkadang ujungnya. Ada sejumlah konsonan alveolar dalam bahasa Inggris, misalnya T dan D dalam 10 dan serang N dan I dan K. Tidak ada suara K1, S, pemandangan gandu Z, sibuk, dan untuk beberapa pembicaraan merah jika diucapkan sebagai ketuk atau gelar. Post alveolar ini mengacu pada area di tepi belakang alveolar produktif TR dan DR dari tri dan terang-serang melibatkan artikulasi pecah. Alveolar pengucapan umum dan R dalam wama merah adalah perkiraan pasca alveolar I. 6. Palato alveolar ini dapat dianggap sebagai part alveolar, di mana terjadi peninggalan bagian depan secara simultan atau tangan. Lidah menuju langit keras. Istilah teknis dari penangkatan ini adalah polaritasi. Bagian di bawah ini artikular sekunder. Konsonan J dan 3 pada domba penglihatan adalah protafikasi palato alveolar. Next, yang ketujuh yaitu alveolo-palatal. Demikian pula ini dapat digambarkan sebagai tempat di mana bagian depan lidah membentuk cara artikulasi dengan langit-langit keras, dan ada peningkatan simulan dari bilah lidah ke arah alveolar ridge atau alveolarisasi, misalnya di dia atau dagu. Next, yang ke-8, retroflex. Strictly speaking, sebenarnya istilah ini menggambarkan bentuk permukaan atas lidah, yaitu lidah adalah melengkung ke belakang atau mundur, akan tetapi ini digunakan untuk menunjuk suatu tempat, yaitu langit-langit keras, yang dengannya bagian bawah ujung dan bilah membentuk struktur. Contoh dalam bahasa Inggris tergantung pada aksennya adalah R merah atau perkiraan retroflex atau A penutup retrofleksi. Next, yang ke-9, palatal langit-langit keras adalah salah satu artikulator yang lain, biasanya bagian depan lidah Y dari Y atau J. Banyak pembicara menggunakan frikatif palatal untuk H di awal huk. Cara artikulasi palatal lainnya bisa ditemukan, yaitu Li, JNE atau A dari Boulogne dan GL dari Figli. Velar langit-langit lunak atau velum adalah salah satu artikulator yang biasanya bagian belakang lidah. Contoh dalam bahasa Inggris adalah konsonan stop awal K dan G pada catch and get, dan konsonan nasal N pada hang. 11.
Uvular adalah objek yang relatif kecil dibandingkan dengan langit-langit lunak, dan produksi suara uvular sering melibatkan tidak hanya uvula tetapi juga bagian bawah langit-langit lunak. 12. Faring. Ada sedikit suara di tempat ini karena kesulitan fisiologis atau ketidakmungkinan manuver organ bicara ke posisi yang tepat. Getar faring tampaknya tidak bertanya untuk sebagian besar saluran vokal. Bahasa Arab adalah bahasa yang mengandung frikatif faring. 13. Glotal pita suara biasanya digunakan untuk menghasilkan perbedaan antar suara bersuara dan tanpa suara. H dalam banyak produksi kata-kata seperti bantuan dan topik dapat digambarkan sebagai frikatif glotal. 14. Labial palatal atau biasa disebut artikulasi ganda karena menggunakan dua tempat terpisah atau artikulasi. Suara seperti itu dapat didengar dalam pengucapan anak-anak kecil dari W dari bahasa 4 atau dalam bahasa Prancis dalam penggunaan orang dewasa yang normal. Dan konsonan mengikuti I, di, lai. 15. Labial velar atau tempat artikulasi ganda yang melibatkan bibir belakang, bibir bagian belakang lidah, dan langit-langit lunak. W adalah dalam wet bahasa Inggris adalah pendekatan labial velar. Pengucapan Amerika dari kata tersebut adalah frikatif labial velar M.